Selamat hari Minggu mari kita saluhuna. Mari kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Buku Ende dari nomor 18 ayat 1 sampai 3. Bukalah di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gembus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kasih dan maha baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampuni dosa kami dan jauhkan kekurangan kami. Berkati, kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
dengarlah hukum Taurat untuk minggu ini. Hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan semua pekerjaan engkau atau anak laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebab Tuhan memberkati hari yang dikuduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang ke-6, jangan membunuh. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-9, titah yang ke-10, jangan menginginkan rumah tanggamu, jangan menginginkan istrinya yang hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang hukum Tuhan tersebut? Akulah Tuhan Allahmu adalah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang yang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan turpuk epistel untuk kita minggu ini yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 12. Kita baca secara responsoria. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12 kita sama-sama. Tidak ada seorang pun yang pernah memiliki Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Ina Kamis.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom Amanginang. Warta pelayanan Minggu 16 November 2025. Romawi 1, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis dengan topik minggu Tuhan mengasihi segala bangsa. Romawi 2, umum. 1, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 16 November 2025 menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota. A. Bapak Daniel Jaka Boston Purba, Ibu Yohana Karolin Butar-Butar, beserta 1 orang anak, gereja asal HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Alamat
Kampung Sekarwangi, Neglasari, Kota Tangerang, WIK 7, Energi 251829. B. Bapak Ferry Anton Silalahi, Ibu Lambok Sialagan, beserta 2 orang anak. Gereja asal HKBP Palmarum Resort Palmarum, Distrik 2 Selindung. Alamat Magnolia Park 9, Blok D2 nomor 17. WIK 12, Energi 251830. 2. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Besalel Agustinus Rumahorbo, putra dari Bapak Situa Marisi Rumahorbo dan Ibu Timoria Nainggolan, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 11. Dengan Fiona Dinda Priskila Sinaga, putri dari Bapak Situa Joni Andrian Marihot Sinaga dan Ibu Lisbeth Tiurniari Panjaitan, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 16. Telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 8 November 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 22 November 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 8 WIB. 3 jemaat meninggal. Pada hari Minggu 9 November 2025 telah meninggal dunia Bapak Polser Simanjuntak, tutup usia 73 tahun, anggota Jemaat WIK 9, Energi 436. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Inang Florentina Situmorang dan keluarga yang ditinggalkan. 4. Pertukaran Pengkhotbah HKBP Distrik 21 Banten. Hari ini Minggu 16 November 2025, HKBP Distrik 21 Banten mengadakan pertukaran pengkhotbah. Jadwal pengkhotbah di HKBP Tangerang Kota adalah sebagai berikut. 1. Pukul 6 WIB, Pendeta Kartini R. Simanukalit, SSI, Pendeta Fungsional HKBP Resort Kota Bumi. 2. Pukul 8 WIB, Pendeta Joshua MF Aritonang MTH, Sekretaris Distrik 21 Banten. 3. Pukul 11 WIB, Pendeta Donald Ferry M. Pasaribu MTH, Pendeta HKBP Kodia Tangerang. 4. Pukul 18 WIB, Pendeta Lucy Meliati Panggabean STH, Pendeta Fungsional HKBP Serpong. Seluruh perhalado dan jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. Dan pelayan full-timer HKBP Tangerang Kota melayani 1. Pukul 7 WIB, Pendeta Sihol MC Mamora SSI Teol di HKBP Rogate. 2. Pukul 7.30 WIB, Pendeta Sabar M. Manulang SPD di HKBP Kutajaya. 3. Pukul 10 WIB, Pendeta Maridu Purba MTH di HKBP Pondok Cabe. 4. Pukul 10 WIB, Bibel Pro Bertauli Hutauruk di HKBP Immanuel Kutajaya. 5. Pukul 10 WIB, Pendeta Sardono Siburian STH di HKBP Taman Adiasa. 6. Pukul 19 WIB, Pendeta Sardono Siburian STH di HKBP Perumnas Tangerang. Semoga Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Sehubungan dengan itu, maka pada hari ini dalam semua ibadah kita mengumpulkan persembahan khusus di dalam amplop ke depan altar untuk menopang operasional Distrik 21 Banten. 5.
Retreat Week 24. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu 15 sampai dengan 16 November 2025, Week 24 akan melaksanakan retreat bertempat di Villa 12 Taman Safari Bogor dipimpin oleh Parhalado Week 24. 6. Konven pelayan penuh waktu atau full timer. Pada hari Senin 17 November 2025 di HKBP Kutabumi akan diadakan konven pelayan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10 WIB. 7. Penghiburan Parhalado. Pada hari Kamis 20 November 2025 pukul 20 WIB akan dilaksanakan penghiburan Parhalado kepada keluarga Amang Situa Elekson Pakpahan, Inang Duma Florita Silitonga bertempat di gereja. Melalui warta ini diminta kehadiran semua Parhalado untuk mengikuti acara tersebut. 8. Rapat koordinasi BPH. Pada hari Jumat 21 November 2025 pukul 9 WIB akan diadakan rapat pelayan penuh waktu Parartaon, Sekretaris dan Bendahara Huria yang dipimpin oleh Pendeta Sabar M. Manulang SPD. Untuk itu diminta kepada seluruh pelayan penuh waktu Parartaon, Sekretaris dan Bendahara Huria untuk mengikuti rapat tersebut bertempat di gedung baru lantai 2. 9. Libur learning calon Sintua. Sehubungan dengan pelaksanaan rapat majelis tahbisan, rapat huria, dan persiapan Natal, maka learning calon Sintua diliburkan mulai tanggal 21 November 2025. Learning calon Sintua akan dimulai tahun 2026 dan akan diwartakan kemudian. 10. Minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari Minggu 23 November 2025, gereja kita akan memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Dalam ibadah minggu tersebut, kita akan mendengarkan nama-nama jemaat HKBP Tangerang Kota yang sudah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi, 24 November 2024 sampai dengan 25 November 2025. Sehubungan itu, maka pada hari Selasa, Rabu dan Kamis, tanggal 18, 19, dan 20 November 2025, merupakan kebaktian terakhir week dan PA terakhir kategorial untuk tahun 2025. 11. Perayaan Natal Parhalado. Dalam rangka perayaan Natal Parhalado, maka akan dilaksanakan gladi bersih Jumat 21 November 2025 pukul 19 WIB di gedung gereja. Melalui warta ini dimohon kehadiran semua Parhalado untuk mengikuti kegiatan tersebut. Romawi 3, diakoni atau pelayanan kasih. 1. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat. A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 91 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 24 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikanmu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lain dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group di setiap week.
Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau di Sekretariat Jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kor Punguan Kantata Gloria.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Bapak, kalau ada orang yang menyapa kita dengan selamat pagi, selamat siang, jawabannya harus lengkap juga. Selamat pagi, kita jawab selamat pagi. Kenapa? Karena itu sesungguhnya bukan hanya sekedar sapaan, tetapi itu adalah sebuah doa. Kenapa doa? Kita sudah selamat dari malam masuk ke pagi ini. Selamat doa sudah kan? Arung isona selamat. Kita sudah selamat dari malam menuju pagi ini, tetapi tidak ada yang bisa menjamin kalau di pagi ini kita pasti selamat. Tidak ada satupun dari antara kita. Oleh karena itu, kalau dikatakan selamat pagi, kita sedang didoakan supaya di pagi hari ini kita selamat. Itulah kenapa kita juga harus menjawab dengan selamat pagi juga. Harus ditekankan kata selamat. Apa kabar Amang Inang semuanya? Sehat ya, puji Tuhan. Ini adalah kali pertama bagi saya untuk bersekutu dengan kita semua di sini. Dan ini juga kali pertama khotbah di Banten sebagai sekretaris distrik seperti yang sudah dituliskan di sana. Tapi sebelum kita bersekutu dengan firman Tuhan, Amang Inang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Joshua Martua Frandiko Aritonang Opusunggu. Yang panjang. Namanya orang Batak ya Mang Inang ya. Selalu panjang karena ada nama dari opung dari bapak, ada juga nama dari opung dari mama, sehingga panjang seperti itu. Itulah kenapa kalau saya coba menanyakan di antara kita di sini, ada enggak yang ingat nama lengkap saya tadi? Ada yang mau mencoba? Selain Inang Bursilalahi ya, karena Inangnya sudah tahu pasti. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu? Ya memang sangat panjang. Oleh karena itu cukup saja diingat dengan Pendeta Joshua Aritonang. Mama saya, ibunda yang melahirkan saya, Borusitorus, Oma Borusitorus do, molo bapa Margaritonang do tong ate. Tong do Margaritonang, dang beda apa ya. Dan saya anak ke-6 dari 6 bersaudara, siap puden. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya sudah menikah. Anak ke-6, puji Tuhan belum ya. Jadi ini bukan promosi ya Mang Inang, bukan. Karena promosi itu 0853 5858 seperti itu. Ya. Saya orang tua saya tinggal di Balige, mungkin kalau kita ada orang Balige di sini, rumah dekat dengan gereja HKB Balige atau rumah sakit Balige. Dan baru 5 tahun di sana setelah mereka pensiun. Karena bapak saya juga seorang pendeta, tetapi sudah pensiun 5 tahun yang lalu. Dan saat ini saya melayani baru 2 bulan di distrik kita, distrik 21 Banten, untuk membantu pelayanan Inang Prases kita dan membantu memperlengkapi semua pelayan-pelayan di distrik kita ini sebagai sekretaris distrik. Sebelumnya melayani di Pulau Mas,
2 tahun, dan sebelum di Pulau Mas 4 tahun 9 bulan di HKBP Cawang, sebelumnya di Cikampek 4 tahun 8 bulan. Itulah sedikit perkenalan singkat saya, Amang Inang. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada tujuan dan maksud Tuhan di sana. Apapun itu, apakah itu suka atau duka, selalu ada tujuan Tuhan di sana. Itulah kenapa kalau terjadi atau kita mengalami duka cita yang mendalam, persoalan yang berat, jangan putus asa, tetapi bertanyalah apa maksud Tuhan ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan saya. Atau sebaliknya, kalau Tuhan kemudian mengizinkan sukacita, berkat melimpah, rezeki yang membuat kita bersukacita, tetap juga kita harus bertanya, kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupanku, tentu apa tujuan Tuhan di sana? Supaya dengan pertanyaan itu kita kemudian tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan saat ini kenapa kita harus bertemu, tentunya Tuhan juga punya tujuan, Amang Inang, yaitu untuk bersekutu dengan firman Tuhan yang sudah ditentukan bagi kita saat ini dari kitab Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai 6. Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah kita baca secara bergantian. Ayat yang ganjil dibaca yang tahun lahirnya genap. Diingat tahun lahirnya kan? Yang genap dibaca yang tahun lahirnya ganjil. Suatu ngadong na salah. Mulu salah anu mergabus, gabi merdosa. Mari kita baca Amang Inang yang tahun lahirnya genap, kita baca ayat yang pertama. Kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di ruang daerah Israel. Di manakah hormat yang jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami Demikian firman Tuhan, diikat dengan satu tema, Tuhan mengasihi segala bangsa. Di sini saya lihat ada lumayan banyak yang naposo, dan tentunya kalau saya sebut nama satu penyanyi ini pasti tahu yang naposo ya. Kalau yang sudah tua sepertinya nanti akan lagu kedua yang tahu. Rizky Febian untuk naposo tahu? Lagunya yang viral, yang trending akhir-akhir ini apa? Apa? Tahu kan? Alamak. Refnya, kalau ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya.
Ini dada, isinya kamu semua. Alamak inikah jatuh cinta. Amang Inang, apa yang mau disampaikan oleh lagu itu? Kira-kira apa? Lagu itu mau menyampaikan bahwa ada cinta yang total, yang utuh dari si pencipta terhadap orang yang dicintai. Bahkan dengan gaya bahasa yang bomba, yang berlebihan tentunya, ungkapan berlebihan dengan kalau ada 9 nyawa. Realitanya, faktanya nyawa kita hanya 1, iya kan? Tapi kalaupun ada kesempatan untuk hidup berkali-kali, aku nggak mau ganti orang. Aku tetap mau yang ini, sama dia bentuk neon. Seperti itu. Nah, ini kalau Naposo sudah tahu pastinya. Kalau lagu yang kedua ini pasti yang tua juga pasti tahu. Haholong aku doho salelengau angolu nang rodi di nalau ma tepe ha ngaboy be anon gabe lapo tuak jadina ya. Ini lagu yang sering dinyanyikan ya kalau misalkan ada pesta menikah ya. Biasanya pengantin, ada beberapa pengantin yang menyanyikan ini. Tadi ada yang mau menikah, saya dengar di sini di Warta, ini bisa jadi referensi. Maknanya juga masih sama. Haholong aku doho, saliling au mangolu, nang rodi nilalau, matepe. Bahkan saya ketika mau mati pun, saya akan mengasihimu, saya akan mencintaimu. Artinya, pencipta lagu menggubah sebuah lagu untuk melukiskan bagaimana cinta dia yang total kepada orang yang dikasihinya. Tetapi tiba-tiba ketika itu sudah dinyanyikan, kalau ada 9 nyawa atau haolong aku doho satu laung neng saling ngomongulu seperti itu, tiba-tiba dijawab, emang apa sih buktinya kamu mencintai aku? Tiba-tiba ditanya seperti itu. Padahal dari seluruh hidupnya, seluruh hatinya, tindakannya dia sudah lakukan itu. Apapun yang diminta oleh yang dicintainya dia lakukan. Tetapi tiba-tiba orang yang dicintai itu bertanya, apa sih buktinya kamu cinta saya? Jadi dia sadong hilala dangadok kui daho lakolong ni rohatuau nyina. Kira-kira apa yang dirasakan oleh pencipta lagu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti lagu itu, Allah menyampaikan perasaannya, hatinya melalui Maleaki kepada bangsa Israel. Itulah kenapa di dalam ayat 1 dikatakan di situ, di ayat 2 dibuka dengan kata aku mengasihi kamu. Ayat 1, ucapan ilahi firman Tuhan. Artinya ini bukan firman daripada Maleaki, tetapi firman Tuhan dengan perantaraan Maleaki, dan kata yang pertama dikatakan Tuhan adalah aku mengasihi kamu. Ini perkataan yang luar biasa. Dan ini disampaikan kepada bangsa Israel yang saat itu memang benar-benar sudah merasa kehilangan, seperti mereka tidak menyadari lagi akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka pulang dari pembuangan, mereka salah ekspektasi, mereka kira ketika sudah balik nanti dari pembuangan hidup mereka akan lebih mudah, kehidupan mereka semuanya akan diperlengkapi oleh Tuhan. Ternyata berbeda. Masih juga mereka jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Amang Inang, kapan terakhir kali kita merasa bahwa kita masih dikasihi Tuhan? Manang-nanang saru pada sude samak.
Kapan terakhir kali? Siapa yang minggu lalu? Siapa yang 3 hari lalu? Benar-benar kita merasakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Manang-nanang biasa-biasa do, alani sibuk nak perkerejuan, gabedang apalah dihilalabe, songo dia debata sasitong nama kaholongi hita. Atau mungkin karena pergumulan-pergumulan hidup yang berat, songono macit nak, baso saya dope pergumulan nasa ada, bang itor nasa ada naik. Dohonokku dope on diholongi Tuhan yau. Bisa saja hal-hal seperti itu membuat kita kemudian tidak melihat kasih Tuhan. Atau mungkin dinaposo, atau mungkin orang yang mencari pekerjaan, atau mungkin yang memiliki kerinduan-kerinduan tertentu sudah begitu lama tetapi Tuhan tidak mewujudkannya. Kemudian dia mulai mempertanyakan, ini benar nggak sih Tuhan kasih sama saya? Sering sekali orang kemudian karena keadaan-keadaan tersebut kemudian meragukan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang terjadi dalam teks kita hari ini. Bangsa Israel mempertanyakan bagaimanakah Tuhan mengasihi dia. Amang inang, tetapi Tuhan menjawab dengan begitu baik. Dia menjawab dengan, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan membawa kepada sejarah tentang kisah Esau dan Yakub. Amang inang, kira-kira menurut Amang inang di sini, jarak antara kisah Esau dan Yakub dengan kitab Maleakhi ini kira-kira berapa tahun? Coba ada yang mau mencoba? Yang mengatakan contohnya ini 200 tahun. Ada? 500 tahun. Ada? 800 tahun. Ada? Ada seorang bujul maison, seorang mertudu. Amang inang, jarak antara Esau, kisah Esau, Yakub dan Maleakhi ini adalah 1400 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana Tuhan berkata melalui Maleakhi mengingatkan kepada bangsa Israel dengan membawa kisah Yakub dan Esau 1400 tahun yang lalu, dan sekarang Tuhan berkata, aku mengasihimu. Artinya apa? Dari tahun yang begitu lama itu, Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel dengan segala sifatnya, dengan segala kelakuannya, Tuhan masih tetap mengasihi. Dan Tuhan membawa bangsa Israel kepada kisah Yakub dan Esau. Kenapa dibawa kepada kisah Yakub dan Esau, Amang Inang? Di sana dikatakan, sebab itu namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kira-kira apa yang membuat Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau? Alannya harus ya, Kamang Inang. Allah habis sitong na, kalau kita mau lihat si Yakub kan licik kan? Licik. Karena dia menukar hak kesulungan daripada Esau dengan satu mangkok kacang merah ya. Tetapi anehnya Tuhan malah mengasihi Yakub. Dikatakan di sana, namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Enggak masuk akal. Lah, malah yang memiliki sifat licik, membohongi orang tuanya, justru Esau yang gagah perkasa, dia pemburu, dia membawa makanan kepada ayahnya, justru malah kehilangan berkat itu, justru malah tidak dikasihi. Ini kan terbalik, Amang Inang.
terbalik. Tetapi di sanalah Tuhan membawa mereka kepada sejarah yang jauh sebelumnya. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Amang Inang, poin yang pertama, kalau kita kemudian merasa bahwa kita sudah tidak merasakan kasih Tuhan lagi, bahwa kita merasa bahwa sepertinya Tuhan sudah tidak mempedulikan kita lagi, mari lihat ke belakang. Kembalilah ke belakang. Coba hitung berkat-berkat Tuhan. Coba ingat-ingat lagi pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan kagum oleh kasih-Nya. Ada lagunya kan? Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Alan idu amang inang molo nunga adong anon. Ini harus kita ingat selalu. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, permasalahan itu, pergumulan itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, cepat atau lambat, selama kita masih hidup di dunia ini, pergumulan itu pasti akan datang. Dan durasi setiap pergumulan, permasalahan hidup itu bisa berbeda-beda. Ada yang dengan mudah kita dapat solusinya, tetapi kadangkala ada yang bertahun-tahun tetapi rasa-rasanya tidak berakhir, tidak kunjung usai. Lalu bila jumpa keadaan yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan hari ini kemudian mengingatkan kita supaya kita mengingat Tuhan mengasihi saya. Apa bukti bahwa Tuhan mengasihi saya? Saya harus mengingat kembali ke belakang apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saya. Mulu tayo tu budi, hira-hira tarajumi dona dihaholong ide batahi ta kamanginang. Kalau ada yang merasa tidak, itu sudah harus berefleksi kembali. Kita sampai pada hari ini, sebagaimana kita ada saat ini juga, tentu itu adalah karena pertolongan Tuhan. Kita boleh melewati berbagai pergumulan dan boleh sehat dari sakit penyakit kita, itu adalah pertolongan Tuhan. Kita mungkin menerima rezeki, menerima berkat yang berlimpah, atau menerima pekerjaan, kenaikan jabatan, promosi, dan lain sebagainya. Itu adalah pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan di masa lampau, dan kita terima saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, bila kita menghadapi persoalan pergumulan, maka yang pertama kita harus ingat adalah, aku dikasihi Tuhan dan lihat ke belakang. Diurupi Tuhan itu HP salelengon. Mana buktinya? Tuhan kemudian membawa kisah Yakub dan Esau. Tuhan tidak langsung marah. Esau tahu diri ho, dangin. Tuhan tidak kemudian langsung mencubit, si boto magonion ngabigihali hubaluaon sian Mesir ngahuleonon malua ditiki di laut Rara ngahuleonon si panganon neon marhite manna. Saya juga sudah menghalau berbagai musuh bangsa-bangsa yang lain. Tuhan tidak mengatakan itu. Tetapi Tuhan menjawab dengan kisah Yakub dan Esau. Di ayat berikutnya itu semakin dilengkapi. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Amang inang semakin dipertegas kembali. Kalau di awal
bangsa Israel bertanya, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Tuhan menjawab dengan bukti. 1, mengingat kembali sejarah. 2, membuat perbandingan. Perbandingan. Apa yang dibandingkan? Esau dan Yakub. Apa yang terjadi dengan Esau? Esau, Edom dari keturunan Esau tidak diberkati. Tetapi Yakub, keturunannya yaitu Yehuda, kemudian diberkati. Mereka kedua ini adalah sama-sama dibuang ke Babel. Tetapi ingat, keturunan daripada Esau yaitu di bangsa Edom diizinkan untuk pulang dari pembuangan, tetapi apakah mereka dipulihkan? Tidak. Disampaikan di sana bahwa akan kujadikan padang gurun. Berbeda dengan Yehuda, berbeda dengan Yakub. Dia dipulihkan, dia diberkati, dan bahkan dikatakan ayat 5, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Artinya apa, Amang Inang? Tuhan kemudian membawa bangsa Israel itu membandingkan dirinya dengan bangsa Edom, keturunan daripada Esau. Badiko kamu jo dirimu na sarupa pardosa dohamu, sarupa na mangalaw sipatikko dohamu, alai di idama. Coba lihat, bangsa Edom menjadi padang gurun, tetapi engkau saya pulihkan. Berbeda sekali, Amang Inang. Berbeda ya. Dari perbedaan itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab pertanyaan daripada bangsa Israel itu. Dengan cara bagaimanakah? Tuhan ngasih bukti. Ingin membuktikan bagaimana kasih Tuhan itu jauh berbeda dengan kepada Edom. Molotu bangsa Israel total, utuh, dan tidak berubah. Konsisten. Ini yang luar biasa. Kita sudah tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, berkali-kali meninggalkan Tuhan. Dan kita molo adong jolma ngataha holongi ibana alai sai tong musin ajat di bait tu hita jala dialo hita ditadikuk kita di parwaroa hita muse hira-hira boy do hot holong amunai Amang Inang. Jujur, boy do diholongi hamui? Atau saya tanya seperti ini aja dulu. Nadisya memunai dihaholongi rohamuna doi. Bah masih tukan but ini. Hira-hira dihaholongi hamu doi, Amang Inang? Ya, apakah itu sebagai sahabat ya? Tidak apa-apa. Dihaholongi doi. Boy do hira-hira hot holong munai tu nadisya memunai. Masih bereng ajo Amang Inang, kiri kanan. Boy do hot, tira-hira daung. Aina ala sadalana dope, itu bahena masih hawolongan. Hola berbeda pendapat, bah, songon nasing dua teh, padok nanakit tuau, seperti itu. Itu adalah kita manusia. Tetapi Allah mau menunjukkan ada kedaulatan Allah yang konsisten untuk mengasihi bangsa Israel, apapun itu yang mereka lakukan. Dosa-dosa apa yang telah mereka lakukan. Tetapi lihatlah, Tuhan berkata, aku mengasihimu. Amang Inang, sehingga tidak ada di antara kita, jangan pernah ada di antara kita yang merasa tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Karena merasa sudah penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, sehingga merasa tidak layak untuk berdoa. Bangsa Israel menunjukkan bahwa Allah itu penuh kasih setia, memiliki anugerah, kasih yang besar.
Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Itu fakta dan Tuhan menunjukkan bukti melalui firman ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu bukti kasih Tuhan yang paling besar adalah tentunya Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal bagi kita, bahkan ketika kita sedang berdosa, sedang di dalam dosa. Roma 5 ayat 8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Alai ia debata di papatar doholong ni rohanai di hita uju pardosa dope hita. Ai di sido mate Kristus humokop pita. Pardosa do hita, parjahat do hita, alai di hokop pita. Kita adalah pendosa dan terus menjadi pendosa, tetapi Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Menurut wakana burju, kita berkorban itu adalah biasa. Ala burju ibana. Dan memang kita nggak akan tahu diri kalau misalkan dia sudah baik, kita kemudian nggak mau membantu dia. Tetapi yang luar biasa Tuhan Yesus lakukan. Ketika kita sedang dalam dosa, kita tetap dikasihinya. Dan itulah kedaulatan Allah itu. Itu adalah bukti yang selalu ingin kita ingat. Amang inang, kita semua adalah orang yang sudah dikasihi. Tetapi apakah tujuan Allah mengasihi kita? Apakah hanya sekedar untuk dikasihi dan tidak memiliki tujuan? Di awal ketika Tuhan bertindak, apapun itu, ketika Tuhan berkata, apapun itu, selalu ada tujuan di sana. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 6. Ayat 6 berkata demikian. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saudara-saudara, walaupun Allah sudah menyatakan bahwa Ia mengasihi bangsa Israel, tetapi justru kehidupan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mendapat kasih. Dang diboto magona. Orang yang tidak tahu diri. Justru mereka masih berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Mereka masih merasa benar. Tidak sadar akan dosa-dosanya, tidak sadar akan kesalahannya. Nah, penyakit tidak sadar ini adalah masalah yang paling besar. Orang yang tidak sadar dia berdosa, dia akan tetap hidup di dalam dosa. Orang yang tidak sadar bahwa ia salah, dia akan tetap berada dalam kesalahan. Alani ido ibu tohamu udah manginang. Kenapa kita di pituari di hari papituhoni hari Minggu ikon marminggu. Lamar gua duhita rotu gereja hari Minggu. Sasitongna lahu paingot todo alaniaha ala hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngafokus kita laho mangulahon akka ulau tabe marhite kapar karijuat tabe mangalului akan ariko di ngulut tabe sahat mamuse hari Sabtu disi marada nama marpesta nama. Sehingga hari-hari itu, 6 hari itu lamanya kita fokus dan biasanya akan semacam fokus kita akan lebih kepada dunia. Alani ido sada ari, 5 hari minggui laho paingotok kita dang di portibion torus rohata ala ikon masuk duita tu sada ima laho masuk
rap doh debata ima di ari papi Tuhan. Asa sadar hita ise do hita sasi tongna. Sering sekali karena ketidaksadaran kita, aina so sadar do hita halak Kristen, itu bahenna holan adong na menyinggung kita itu songona keluar taring atau tanduk yang panjang seperti itu. Aku sadar hita halak Kristen ahama sidohonota. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masalahnya ketika kita marah kita lupa akan hal itu. Kita lupa bahwa kita adalah pengikut Kristus. Ketika kita kemudian disinggung dan merasa tersinggung, kita lupa apa sih identitas kita. Oleh karena itu, dalam teks ini, Amang Inang, kita mau diingatkan kembali apa yang menjadi identitas kita dan juga untuk apa kita dikasihi Tuhan. Kita tidak dikasihi Tuhan hanya untuk sekedar dikasihi, tetapi kita dikasihi Tuhan untuk satu tujuan yang mulia, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Hari Minggu nakin nungataida ahadu tahe minggu ahadu hari Minggu Amang Inang Minggu akhir tahun gerejawi. Dan tidak terasa 1 tahun telah berlalu, 1 tahun kalender gerejawi telah berlalu. Hatop naitiki. Di hari Minggu kita akan mengingat nama-nama kita yang telah dahulu pergi kepada Bapa. Apa yang mau kita ambil dari sana? Bahwa pada akhirnya nadison nahudulo sude do nama katain waengon mate do muse. Dang adong dison nama ngulu torus. Ikon mate. Sapar mate. Kita akan mati. Oleh karena itu Amang Inang, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Satu kisah penutup saya selalu sampaikan ini. Seorang pendeta yang bernama Wilhelmus Latumahina. Dia punya seorang anak dan anaknya ini sangat baik sekali. Dia rupawan juga. Dia sangat rendah hati, dia melayani, disukai banyak orang. Tentunya anak yang baik pasti orang tua berharap banyak kepadanya. Dan kita ya kamanginang, dari anak na badal, na saya bolos sekolah, berharap dope, na tua-tua tu anak konai, saya mau bamanyani anak kokon. Dan kita ya, orang tua berharap seperti itu. Apalagi anak yang baik. Tapi satu waktu anak itu kemudian mengalami kecelakaan dan meninggal. Hal itu membuat pendeta Wilhelmus Latumahina kemudian sangat bersedih sekali. Dia bersedih sekali karena kehilangan seorang putra yang dia kasihi dan begitu baik. Keadaan itu membuat dia hampir terpuruk, tetapi dia kemudian merenung dan dia sampai kepada kesimpulan hidup ini sangat singkat. Hidup ini sangat singkat. Oleh karena hidup ini sangat singkat, maka hidup ini harus jadi berkat. Itulah latar belakang lagu daripada hidup ini adalah kesempatan. Mungkin boleh kita nyanyikan dulu. Saya ingin mengajak kita menyanyikan ini sekaligus berefleksi, mempersiapkan hati kita untuk memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Laho paingotok kita manginang, dang mangulu hamu torus, dang mangulu au torus mate do muse, alani i selagi masih hidup kita harus jadi berkat.
ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Saya ingin garis bawahi bagian refnya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih kuat. Kita garis bawahi kembali kata selagi. Kenapa dipakai kata selagi? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih kuat. Kata selagi itu mau menyampaikan bahwa tidak selamanya kita kuat. Tidak selamanya kita hebat. Tidak selamanya kita kaya. Tidak selamanya kita di jabatan tertentu. Tidak selamanya kita memiliki kekuasaan. Tidak selamanya kita memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Tidak selamanya kita memiliki kesempatan sebagai orang muda untuk melayani Tuhan, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tidak selamanya, Bang Inam. Oleh karena itu, selagi masih memiliki kesempatan itu, maka kita harus menjadi berkat. Yang terakhir, biasanya kalau pendeta sudah mengatakan yang terakhir, nah ini kata yang paling ditunggu jemaat. Kalau sudah dikatakan yang terakhir, biasanya yang ngantuk udah langsung, wah udah mau selesai nih, seperti itu kan. Padahal ini adalah yang terakhir pertama. Masih ada yang terakhir kedua, tapi percayalah ini yang paling terakhir. Amang Inang, untuk memanfaatkan hidup yang singkat ini, berusahalah untuk melakukan yang terbaik. Apapun posisimu, apapun pekerjaan, apapun jabatan, sebagai jemaatkah, sebagai ASN kah, sebagai karyawan kah, atau apapun yang boleh menjadi tanggung jawab kita saat ini, lakukanlah yang terbaik. Sebagai anak, sebagai boru, kira-kira apakah kita sudah melakukan yang terbaik kepada orang tua kita? Ini menjadi waktu bagi kita berefleksi kembali. Sebagai istri, apakah sudah melakukan yang terbaik? Sebagai suami, apakah sudah melakukan yang terbaik? Ini menjadi refleksi bagi kita. Mulu husukun, hira-hira akainang, aka amang dijabu, apakah mereka sudah melakukan yang terbaik? Jawab dengan jujur. Sudah? Basongona nanget dia lu sih teh. Sekali lagi amang Inang ya. Ini yang jujur ya, Inang. Kira-kira amang di rumah selama ini, jika kita ingat, apakah mereka sudah melakukan yang terbaik sebagai seorang suami? Adong do perdebatan, badang do pein. Heradong do pe ragu-ragu teh. Oke, sekarang saya tanya dulu yang ama, anggon biasanya agak berbeda. Saya sudah tanya ini di banyak gereja. Akamang, kira-kira mulu husukun akamang saluhuna, jawab dengan jujur. Apakah istri semua sudah melakukan yang terbaik? Tepuk tangan jodoh kamu. Ima cepat nih akka ama. Dan rata-rata, Amang Inang, faktanya saya harus kasih tahu. Rata-rata ketika saya tanyakan ini di berbagai gereja, kondisinya sama.
Kalau saya tanya ibu atau kaum ibu, mereka akan agak ragu-ragu menjawab. Susah untuk mengapresiasi. Atau mungkin itu kenyataan, mungkin saja. Tapi ketika saya menanyakan kepada kaum bapak, mereka akan menjawab dengan cepat, sudah. Ada sosial eksperimen di YouTube. Nanti mungkin Amang Inang boleh melihatnya atau apa namanya. Jadi ada pertanyaan kepada istri, jika malaikat maut harus datang dan akan mencabut nyawamu dan suamimu, kira-kira, dan jika dipilih harus mati di antara kalian, siapa yang duluan mati? Mulu disuku kamu isi do perjol mate. Akan enang. Hamudo manang amai. Amai. Mulu mat jawabi hatop do, mulu nakin agak berbeda do. Pasti akan sama. Saya akan tanya Ama sekarang. Amang, molo disukun pertanyaan yang sama Tuhamu. Molo dilehon mak kesempatan memilih mana yang harus duluan mati, istri atau Amang sebagai suami. Dia do pilih tong. Atong tepuk tangan maju salinnya tu Ama. Badak kubo bang dari dia persalah nih. Saya tidak tahu di mana letak kesalahannya, tetapi saya sudah menanyakan itu di berbagai gereja, semuanya jawabannya sama. Ketika ditanya apakah suami sudah melakukan yang terbaik, agak sulit menjawab, dan ketika suami ditanya, mereka berkata sudah. Kalau dipilih siapa yang duluan mati, yang dipilih suami, di sini yang dipilih istri. Bagian nih amanya teh. Tapi Amang Inang, apa yang mau kita katakan? Tidak peduli siapa yang duluan mati. Selagi masih hidup, jadilah Amang dan Inang yang menghasilkan buah yang terbaik. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami sadari, kami benar-benar rasakan bahwa Tuhan memberikan anugerah dan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Untuk itulah kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur untuk setiap firman yang telah menguatkan kami. Secara khusus untuk firman hari ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul, ada di antara kami yang sedang memiliki persoalan yang berat. Tuhan, Engkau telah menolong kami, bahwa ada Tuhan yang selalu mengasihi kami. Dengan bukti-bukti yang telah kami lalui, Engkau ajak kembali untuk melihat ke belakang. Bila kami ada sebagaimana ada saat ini, itu semua oleh karena berkat Tuhan saja, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kehebatan kami. Untuk itu kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang telah Engkau sampaikan dan berkumandang di bait-Mu ini. Janganlah kiranya firman itu hanya berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman itu dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup di dalam firman-Mu dan kami hidup di dalam hidup yang baru. Tuhan, kami memohon untuk setiap jemaat-Mu, secara khusus jemaat HKBP Tangerang Kota ini, biarlah Tuhan yang memberkati, mulai dari anak sekolah minggu remaja, pra-remaja, Naposo Bulung, dan seluruh anak-anak daripada anggota jemaat HKBP Tangerang Kota. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam setiap aktivitasnya, studinya, pekerjaannya,
dan untuk setiap harapan-harapan yang boleh mereka inginkan. Biarlah Tuhan yang mewujudkan segala harapan yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mungkin ada di antara daripada anak anggota jemaat Akabitang Orang Kota ini yang sedang merindukan akan pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Ada yang merindukan akan pasangan hidup, juga Tuhan yang memberikan pasangan hidup. Mungkin ada juga kerinduan-kerinduan yang lain yang tidak bertentangan dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Kami berdoa untuk setiap amang dan inang yang menjadi kepala keluarga, yang menjadi ibu di tengah-tengah masing-masing keluarga. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dengan segala pekerjaannya. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka, membimbing mereka untuk dapat membawa keluarganya semakin dekat kepada Tuhan. Kami percaya setiap orang tua adalah alat-Mu untuk membawa keluarganya masing-masing semakin dekat kepada Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk amang inang yang sudah lanjut usia. Bila pun tubuh semakin lemah, tapi kami percaya iman kepercayaannya akan semakin kuat dan kokoh. Dan biarlah melalui kehidupan amang inang yang sudah lanjut usia, kami melihat Kristus melalui kehidupan mereka. Dan mereka menjadi teladan yang hidup yang boleh kami teladani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi anggota jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Inang Situa Ruliana Sihaloho, Arlide Haloho, Amentina Sinambela, Rita Epasari Boru Simajuntak, Yudi Galatia Simatupang, Mastiur Boru Sihombing, Walson Sianlagan, Ida Jelita Siregar, Erlinda Lumbantobing, Situa Budiman Silaban, Tiarma Maria, John Lothar Matius Sinurat, Junior Lestari Siburian, Ria Claudia Gultom, Situa Bernat Sinaga, Situa Albinar Sitorus, Restina Martina Aloho. Semua anggota jemaat sedang dalam keadaan sakit, Tuhan biarlah Tuhan yang menjamahnya, memberkati obat yang dikonsumsi sehingga memberikan kesembuhan yang sempurna, supaya bisa kemudian bersama-sama dengan kami berkumpul di gereja ini untuk memuliakan Tuhan. Ya Allah, kami mau berdoa untuk gereja ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati gereja ini, memberikan kesehatan di tengah-tengah pangula full timer, di tengah-tengah parhalado, dan di tengah-tengah seluruh jemaat, untuk dapat bersehati memuliakan nama-Mu melalui pelayanan-pelayanan yang luar biasa lagi ke depan melalui gereja ini. Kami percaya bahwa gereja ini akan menjadi berkat bagi tetangga-tetangga. Gereja ini akan menjadi berkat bagi kota di mana kami tinggal. Gereja ini akan menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Allah, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati setiap pelayan full timer supaya dapat mempersembahkan hidupnya lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa ini, biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat bagi para pemimpin kami. Juga untuk orang-orang yang kami kasihi, yang mengasihi kami, ataupun orang yang tidak mengasihi sekalipun, biarlah Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi. Kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kiranya hapuskanlah segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, marilah kita kumpulkan persembahan kita ke depan, yaitu untuk menopang operasional Distrik 21 Banten. Marilah kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Ketika dia kecil
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.